Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Safarniana dari kelas L1 dengan NIM 08051182429009. Di video kali ini saya akan melakukan pengolahan data klasifikasi tidak terbimbing dan terbimbing. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi klasifikasi citra itu artinya adalah pengelompokan data berdasarkan pixel-pixelnya. Kemudian dalam klasifikasi citra itu terbagi menjadi 3, yaitu klasifikasi tidak terbimbing, kemudian klasifikasi terbimbing, dan klasifikasi gabungan. Klasifikasi tak terbimbing itu artinya adalah klasifikasi citra yang tidak ada label atau tidak ada arahan. Dan sebaliknya, klasifikasi terbimbing itu artinya adalah klasifikasi citra yang dilakukan dengan adanya label atau arahan. Langsung saja kita masuk ke ArcGIS, kemudian kita add data, kita masukkan data. Kita masukkan data yang sudah kita download, kita masukkan B1 sampai B8 dengan berurutan. Kemudian kalau udah, kita klik search, kita cari composite band. Kita klik. Kita masukkan input rasternya 8 band ini tadi secara berurutan. Kemudian untuk penyimpanannya kita bikin media database. Kemudian kita save di sini. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik search lagi, kita cari project raster. Kita pilih yang data management. Input rasternya kita masukkan hasil composite band. Kemudian kita pilih ini, kita simpan. Untuk koordinat sistemnya kita pilih projected, DTM, terus kita klik OK. Kemudian kita langsung saja add data untuk memasukkan wilayah kajian SHP-nya. Kita klik lalu kita add, lalu kita klik kanan zoom to layer. Kemudian kita langsung klik search, lalu cari clip, lalu data management. Untuk input rasternya kita masukkan yang hasil raster, outputnya kita masukkan yang SHP. Kemudian kita klik use input features, lalu klik OK. Kemudian kita matikan saja semua layer kecuali layer clip. Setelah itu kita ganti RGB-nya yang clip ini menjadi 432 seperti ini. Kemudian di sini kita klik customize, terus toolbar dan hidupkan yang 3D analyze dan yang spasial. Di sini saya sudah mengaktifkan. Klik yang classification, terus klik ISO cluster unsupervised. Kemudian masukkan hasil clip, number of classes yang kita isi 4. Kemudian untuk output rasternya kita isi itu saja, save, kemudian di OK. Kalau udah kita bisa klik ini layer, terus simbologi, yang heading ini kita ganti nama. Untuk nama-nama headingnya sudah saya ganti, kemudian warnanya juga sudah saya sesuaikan. Setelah itu langsung melakukan layout. Klik file, kemudian ke patch and screen setup, kemudian letter, 4 landscape, klik OK, buka layout view, kemudian kita bisa layout seperti biasanya. Ini adalah hasil dari layoutnya. Kita masukkan data yang tadi sama seperti klasifikasi tak terbimbing, masukkan
band 1 hingga 8 secara berurutan. Kemudian selanjutnya kita klik search dan cari composite band. Kemudian kita lakukan composite band seperti biasanya. Namun di sini yang kita gunakan itu hanya band 1 hingga band 7. Jadi band 8 ini kita hapuskan. Kemudian kita save. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita klik search, kita cari project raster. Di sini kita pakai yang data management lagi. Kita klik. Kemudian kita masukkan hasil combine. Terus kita kasih nama. Dan koordinat sistemnya kita pakai dari yang DTM 50S. Kemudian langsung kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa langsung klik add data lagi. Kemudian kita masukkan data wilayah kajian kita yang berbentuk SHP. Kemudian di sini kita bisa klik kanan. Kemudian zoom to layer. Kemudian kita matikan semua dan semua 8 layer ini. Kemudian kita klik search, kita cari clip. Di sini kita clip data management. Input rasternya kita masukin hasil raster. Dan untuk outputnya kita masukin wilayah SHP. Terus input, kemudian kita save ini. Kemudian kita bisa matiin semua layer kecuali layer hasil clip tadi. Dan kita search create shot. Kita klik. Untuk inputnya kita masukkan hasil clip. Red channelnya kita ganti jadi 4. Blue-nya 2. Kemudian save. Kemudian untuk pengchromatic image-nya kita gunakan yang B8. Habis itu langsung saja kita klik OK. Kalau udah kita bisa ke customize extension yang kita hidupin. Sekarang untuk membuat objek-objek kita klik dulu classification. Terus kita pakai tampilan yang hasil sharpening. Kita klik training sample manager. Nah, di sini kita bisa klik draw polygon untuk mendigitasi objek-objeknya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan 11 objek lainnya. Jika sudah mengklasifikasikan, selanjutnya kita klik create a signature file, kemudian kita simpan di file yang kita pilih. Dan setelah disimpan, kita bisa ke klik classification ini, kemudian kita pilih yang
Kemudian kita pilih yang Interactive Supervised Classification. Jadi bentuknya seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung layout. Jadi layout caranya sama juga seperti biasanya, patch and print setup, letter kita ganti. Sini saya pakai 4, kemudian landscape, klik OK dan ke layout view. Kemudian tambahkan atribut atau komposisi peta seperti biasanya. Dan ini adalah hasil dari layoutnya. Dan sekian video pengolahan data dari saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing itu bisa dibedakan berdasarkan label atau arahan. Jika klasifikasi terbimbing itu ada label atau arahannya, dan klasifikasi tidak terbimbing itu tidak ada arahan sebelumnya. Kemudian dalam melakukan klasifikasi terbimbing dan terbimbing itu bisa dilakukan dengan menggunakan software ArcMap, dan juga datanya bisa diambil dari web USGS dengan data Landsat 8. Selanjutnya adalah saran. Saran dari saya sebagai praktikan adalah sebaiknya pemateri tidak usah terlalu terburu-buru dalam menjelaskan, karena akan membuat praktikan ketinggalan yang menyebabkan praktikan bertanya ke praktikan lainnya sehingga membuat kelas tidak kondusif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.